Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Kali ini saya akan menyampaikan mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu Guru, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan yang dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Fungsi kurikulum bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Pada masa penjajahan, kurikulum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang bisa dipekerjakan oleh penjajah dengan gaji yang murah atau pegawai rendahan yang sangat diperlukan untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Oleh karena itu, lulusan hanya diajarkan membaca, menulis, dan berhitung. Sistem pendidikan zaman kolonial Belanda merupakan sistem yang rumit karena penjenisannya cukup banyak sebagai realisasi dari diskriminasi sistem pendidikannya. Tujuan dan kebijakan politik pendidikan yang dibuat dengan diterapkan oleh Belanda semata-mata hanya untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Setelah kita merdeka, kurikulum disesuaikan untuk kebutuhan murid dan agar bisa menghasilkan lulusan yang dapat membangun bangsa dan mengisi kemerdekaan Indonesia. Perlu diketahui, kurikulum di Indonesia sudah disempurnakan sebanyak 11 kali. Apalah artinya bonus demografi jika tidak berkualitas? Hasil sensus penduduk pada 2020 menunjukkan lebih dari 70% penduduk Indonesia berusia produktif. Namun data Badan Pusat Statistik pada November 2021 mencatat tingkat pendidikan di Indonesia masih didominasi penduduk berpendidikan rendah. Kurikulum merdeka atau kurikulum prototipe muncul untuk menjawab permasalahan pendidikan kita saat ini. Memang pendidikan saat ini masih belum sempurna. Ada banyak skill dan ilmu yang dibutuhkan oleh siswa, tetapi kurang atau belum dikembangkan di sekolah. Skill tersebut antara lain 1. Literasi umum, 2. Literasi digital, 3. Hubungan interpersonal, 4. Literasi finansial, dan berbagai keahlian lainnya yang dulu tidak diperlukan. Hal ini terjadi karena perubahan teknologi memunculkan berbagai kebutuhan baru. Berbagai aplikasi dan website seperti Google, MIT.edu, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok telah mengubah cara masyarakat dalam belajar, mencari berita, dan berkomunikasi. Informasi dan materi kuliah level dunia yang dulunya hanya ada di Amerika misalnya, sekarang tersebar luas di seluruh dunia secara gratis. Itu artinya ada sumber pengetahuan yang sangat luas, namun belum bisa diakses oleh siswa secara maksimal karena kurangnya kemampuan literasi. Namun hal ini juga tak terlepas dari masalah baru yang ditimbulkan akibat perubahan teknologi. Selain informasi kelas atas, informasi bohong atau hoax juga beredar dengan sangat cepat dan masif. Sebut saja organisasi Saracen pada tahun 2017 yang lalu ya, dan juga menimbulkan keresahan. Orang Indonesia masih saja terpengaruh oleh hoax. Hal ini terjadi
karena masyarakat Indonesia masih memiliki literasi digital yang rendah. Uniknya, kemampuan ini tidak begitu dibutuhkan pada dekade sebelumnya. Itu artinya ada kemampuan baru yang harus dikuasai siswa. Namun, belum dikembangkan dengan maksimal pada kurikulum, terutama keterampilan literasi. Mengapa perubahan kurikulum penting untuk dilakukan? Kurikulum itu ibarat kompas dan peta dalam pendidikan, yang berfungsi memandu dalam proses belajar murid. Kurikulum dibutuhkan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran guru di sekolah. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum sangat menentukan keberhasilan dan kualitas suatu lembaga pendidikan. Kurikulum itu harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan kondisi perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu menyiapkan murid untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan mereka. Contoh, tantangan zaman saya masih menjadi murid tentu berbeda dengan tantangan murid saya zaman sekarang. Murid dihadapkan dengan media sosial, cara bergaul yang berbeda di media sosial, munculnya berbagai pekerjaan baru, mulai dari VTuber, Web3 developer, app developer, yang sebelumnya tidak ada. Selain itu, banyak pekerjaan-pekerjaan yang menghilang karena perubahan teknologi. Misalnya, Gojek konvensional dan taksi konvensional yang hilang akibat adanya platform ojek dan taksi online. Nah, jika kita mempertimbangkan perkembangan kecerdasan buatan, misalnya pada mobil kemudi otomatis seperti Tesla, bukan tidak mungkin pekerjaan supir taksi online dan ojek online akan benar-benar tergantikan juga. Oleh karena itu, kurikulum harus terus disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan salam bahagia.